ada kejadian di mana ya kan Pak Anies berdialog dengan para awak media, bro. Jadi ada tanya jawab di situ ya kan antara wartawan ya kan dan Pak Anies Baswedan, bro. Dan yang menarik perhatian gua adalah tentang ya dari banyaknya pertanyaan gitu kan dari awak media, yang menarik perhatian gua adalah dari Kompas, bro. Itu kan karena Kompas membahas masalah politik identitas tuh yang seringkali ya kan disematkan kepada Pak Anies Baswedan, bro. Tapi gue cukup salut gitu kan dengan jawaban Anies Baswedan gitu kan yang masuk akal ya kan, masuk ke nalar gua gitu, bro. Ini sih gua gitu kan, mungkin lu punya cara pandang sendiri ya kan, punya asumsi sendiri terhadap apa yang dijawab oleh Pak Anies Baswedan terhadap media Kompas, bro. Jadi videonya ada ya kan, setelah gua bacot nih, setelah gua ngebacot ntar gua putar videonya gitu, bro. Nah tapi gua ya cuman pengen kasih tahu kepada lu semua itu kan, yang nggak suka dengan channel gua ya kan, yang tidak suka dengan Pak Anies Baswedan, jangan ditonton, bro, skip aja, bro. Oke, bro. Jadi seperti biasa ya kan, lu punya pendapat, gua punya pendapat, bro, gitu. Jadi silahkan ucapkan gitu kan, silahkan lu ekspresikan dengan cara lu sendiri ya kan, itu terserah lu tuh. Oke, bro, selamat menikmati video Pak Anies Baswedan, bro, yang menjawab pertanyaan daripada wartawan Kompas, bro. Oke, bro, dah, kita nonton bareng, bro. Lanjut, ini satu terakhir Kompas TV, mohon satu pertanyaan singkat saja karena ada agenda lanjutan nih, soalnya udah agak telat. Makasih. Selamat sore Pak Anies. Buat Pak Anies, Pak, tadi Bapak bicara soal keberagaman, kemudian sampai hari ini politik identitas selalu menjadi kenangan buruk gitu setiap kita pemilu 2 kali terakhir. Gimana kemudian nanti menjamin politik identitas tidak menjadi alat politik yang kemudian kembali menciptakan kenangan buruk untuk pemilu kita di tahun 2024. Terima kasih Pak Anies. Ya, dari Kompas TV. Nama? Alfa. Silakan Mas Anies. Tentang pertanyaan Kompas tadi, menurut saya penting bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam setiap kontestasi politik pasti ada polarisasi. Tidak mungkin tidak ada di dalam kontestasi itu. Bahkan ada kontestasi yang tanpa orang, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku, mempolarisasi. Misalnya Brexit itu terjadi polarisasi itu di Inggris, padahal nggak ada orangnya. Nah, bagaimana kontestasi ada orangnya? Pasti ada polarisasi. Kalau yang berada di dalam kontestasi itu laki dan perempuan, pasti isu gender yang dominan. Kalau di dalam kontestasi itu adalah suku, Batak, Sunda, Minahasa, Jawa, pasti isu etnis itu muncul. Kalau di pilkada itu antara putra daerah dan putra luar daerah, isu putra daerah muncul. Kalau di dalam pemilu itu antara satu beragama Islam, satu beragama Kristen, pasti isu agama muncul. Jadi itu adalah sesuatu polarisasi yang biasa terjadi. Yang penting polarisasi itu dijaga, tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, apalagi menjadi perpecahan. Nah, media seperti Kompas diharapkan menjaga agar polarisasi tidak diartikan sebagai perpecahan. Tapi kalau setiap friksi, setiap polarisasi disamakan dengan perpecahan, nanti menimbulkan persepsi yang keliru tentang proses politik. Karena di dalam proses politik pasti ada polarisasi. Selama polarisasi, dan polarisasi itu bahasa lainnya itu kutub. Bahasa lainnya kutub itu Kompas. Betul itu. Kenapa? Kenapa saya samain kotak? Karena Kompas itu hanya berfungsi kalau tidak ada kutub di dalamnya. Tapi kalau ada kutub di samping Kompas, maka Kompas tidak lagi menentukan arah. Ya? Betul nggak tuh? Coba bayangkan coba. Kalau Anda, ini Kompas K kecil ya, bukan Kompas K besar nih. Ini Kompas K kecil nih. Jadi Kompas K kecil, Kompas itu penentu arah.
dia akan menentukan arah dengan benar bila tidak ada kutub di dalamnya, atau bila tidak ada kutub di dekatnya. Tapi kalau ada kutub di dekatnya, maka kompas itu tidak lagi bisa menunjukkan arah. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk tahu fase ini. Jangan pelan nih gitu. Bagaimana polarisasi itu dijaga. Lalu apa yang dilakukan? Bagi yang menjadi pemenang di dalam sebuah kontestasi, dia berkewajiban untuk merangkul semua. Bagi yang tidak berhasil dalam kontestasi, dia menerima hasil. Dengan begitu, demokrasi akan mengalami kemajuan. Tapi kalau yang menang tidak merangkul semua, lalu yang kalah tidak mau menerima hasil, ya demokrasi akan rusak. Nah, bagaimana? Itulah yang kita kerjakan di Jakarta. Yang menjadi pemegang kewenangan harus merangkul semua, tidak lagi menengok dulu memilih apa. Itu juga yang harus dikerjakan ke depan, dan itu akan dikerjakan ke depan. Gitu ya. Terima kasih. Tangkap semua dari situ.